Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melaksanakan diskusi publik yang mengusung tema peran media sosial dalam membangun dan juga membentuk karakter generasi muda dengan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Makassar dan juga seorang psikolog yang nantinya akan berdiskusi dengan generasi muda dari kalangan mahasiswa dan juga rekan-rekan media. Untuk lebih lengkapnya, berikut tayangannya untuk Anda. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikut laporan panitia yang akan dibacakan oleh Bapak Rahmat SSTP MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini untuk menghadiri kegiatan suara mahasiswa dengan tema peran media sosial dalam bentukan karakter generasi muda. Tema ini kami usung mengingat pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan menjalin komunikasi dengan urusan generasi muda di Kota Makassar. Selanjutnya perkenankan kami selaku panitia akan melaporkan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. B. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang penjabaran pendapatan dan belanja daerah. Maksud dan tujuan kegiatan ini seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi digital khususnya media sosial telah membawa dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk itu menjadi tugas kita untuk memberikan ruang diskusi kepada masyarakat khususnya perwakilan generasi muda agar dapat menggunakan media sosial secara bijak sehingga mampu membentuk karakter yang cerdas, kreatif, inovatif dan mampu menghindari dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari penggunaan media sosial yang tidak dapat ini. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. 4. Peserta terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar. 2. Aktivis dari
berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Makassar. Sumber dana kegiatan ini bersumber pada APBD Kota Makassar tahun 2022 pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Narasumber, adapun narasumber atau moderator pembawa materi kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aci Suleman SSTP MSI sebagai narasumber. 2. Psikolog Dr. Asniar Kumas SPSI MSI sebagai narasumber. Dan moderator yaitu Ibu Sukmawati SIP. Demikian laporan singkat panitia pelaksanaan kegiatan ini, dan selanjutnya dimohon kepada Bapak yang mewakili Wali Kota untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara tersebut. Agar atas perhatian dan ucapan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintah, hukum dan politik, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa. Ulang lagi deh. Selamat pagi. Pagi. Kalau anak muda itu harus semangat. Saya pun demikian. Umur saya ini terbilang muda, masih 35 tahun. Terbalik 53 tahun. Tentunya pada pagi hari yang berbahagia ini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar karena beliau tidak sempat hadir bersama kita di sini. Tentunya karena ada kegiatan beliau yang sama pentingnya kegiatan hari ini, sehingga saya sebagai staf ahli Wali Kota bidang pemerintahan, hukum dan politik diperintahkan untuk mewakili sekaligus membacaan sambutan beliau dan membuat kegiatan ini, di mana kegiatan ini adalah kegiatan suara mahasiswa. Luar biasa Pak, suara mahasiswa dengan tema peran medsos dalam membentuk karakter generasi muda. Hadirin yang saya hormati, seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang ini, seperti media sosial sangat memungkinkan membawa pengaruh yang begitu besar terhadap perkembangan para remaja atau generasi muda. Media sosial seakan sudah menjadi candu bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja. Remaja masa kini identik dengan gawai yang digunakan hampir 24 jam, bahkan bagi saya 48 jam. Ya. Beberapa media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja adalah Facebook, Twitter, dan YouTube, Instagram, dan TikTok. Pemerintah Kota Makassar sudah menggagas berbagai program. Visi Kota Makassar yaitu percepatan mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang somber dan smart city dengan imunitas yang kuat untuk semua. Inilah visi Bapak Wali Kota yang 5 tahun ke depan ini harus dilaksanakan, sehingga ada kalimat somber dan smart city. Smart city adalah kota cerdas, somber adalah hub. Saya yakin ini adalah hub kita, adalah karakter masyarakat Bugis Makassar, Mandar Toraja. Sehingga tentunya adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, tentunya perpaduan antara somber dan smart city dalam visi Bapak Wali Kota menandakan bahwa Wali Kota ini sangat membumi, memberikan perhatian kepada teknologi, di lain pihak karakter kita, hub kita, somber kita, kebaikan kita, sifat kita tidak boleh kita lupakan. Oleh sebab itu, Kominfo, Dinas Kominfo, ya, menyelenggarakan ini tentu jadi diskusi buat kita semua. Namun tentunya pada hari ini juga ya ada yang pematerian psikolog. Artinya beliau akan memberikan pemaparan melihat dari sisi psikologi kita. Ya. Jangan sampai kita tidak bijak mempergunakan medsos kita. Karena tidak bijaknya itu, maka ada masalah.
Menghadapi apa? Karena tidak bijaknya orang bermedsos, ada orang masuk Bareskrim, ada orang diperiksa polisi, ada orang kebaya merah. Langsung ketawa, kalau saya bicara begitu pasti ya, orang berarti di sini rajin melihat TikTok, Instagram, melihat televisi dan sebagainya. Artinya semua ini cerdas semua. Ketika saya sebut saya kebaya merah, langsung wah. Saya belum sempat nonton sampai full, baru. Nah, sekarang si kebaya merah itu udah periksa polisi. Kenapa? Dia sih luar biasa. Saya mohon maaf, saya ulas ya, karena ini yang menyaksikan secara on air, live ini. Kenapa? Mereka mencari uang di situ, mencari kehidupan di situ. Sudah benar sih, masih hidup, tapi hidupnya itu salah, melanggar aturan. Tentunya begitu. Si kebaya merah ini sekarang ditahan polisi. Kita berharap tidak ada si kebaya kuning, si kebaya hijau dan lain sebagainya. Tapi berkali-kali konten-konten ini orang ditangkap, berkali-kali pula orang mengulang-ulang terus. Kita tidak tahu ada apa dengan hal tersebut. Apakah mereka lebih berharap bahwa mereka mendapat uang dari situ, penghidupan dan pendapatan, atau mereka memang penyakit? Nah, psikolog main di sini. Apakah berkali karakternya memang suka disorting dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Nah, ya. Artinya, saudara-saudara sekalian, konten-konten yang kita buat, medsos yang kita buat, jadikan manfaat, pendapatan, income buat kita semua. Jadikan itu sebuah kebutuhan hidup bagi kita semua. Tapi jangan melanggar aturan. Ada aturan undang-undang ITE dan sebagainya. Nah, inilah yang saya sampaikan. Saya sampaikan pengalaman saya. Saya punya kemenakan. Punya kemenakan kerja di BCA. Walaupun dia kontrak setahun, mau diperpanjang gajinya 4,6 juta per bulan. Ya, kalah gaji kontrak. Ya, 4,6 juta per bulan. Tapi setahun saja dia bekerja, di sela-sela jadi teller di BCA, 3 bulan menjelang itu dia aktif membuat di medsos, baik Instagram, live dan lain sebagainya. Dia buat usaha, ya, baju, fashion dan lain sebagainya. Hanya sewa baju bodoh. Ya, sewa baju bodoh kan banyak orang kawin itu. Sewa baju bodoh, ya. Dia lakukan itu. Sewa baju bodohnya di keliling dan sebagainya. Nah, ternyata pemasukan dia itu sampai 10 juta per bulan. Akhirnya ditinggalkan itu BCA. Dia tidak perpanjang, Pak. Nah, akhirnya dia asik di rumah aja. Sewa baju bodoh ini bisnis luar biasa, Dinda. Kalau mau kita gabung juga, karena saya ikut juga di situ. Kenapa? Kenapa sekarang orang kawin kan tidak mungkin orang tidak kawin. Dan rata-rata ini orang, karena gara-gara foto, orang mau seragam semua baju bodoh. Jadi seragam semua. Daripada mereka beli sekali yang namanya panitia orang kawin, pasti rame. Nah, itu adalah sebuah peluang-peluang yang dilakukan seorang anak muda dan sebagainya. Dan saya yakin kita semua di sini adalah konten kreator semua yang punya usaha. Jangan hanya konten kreator, jadikan dia sebuah usaha di situ. Ya? Nah, ini yang perlu disampaikan teman-teman. Dan kedua, teman-teman media, cerdas dan bijak juga menyampaikan informasi pembangunan Kota Makassar. Kota Makassar, Bapak Wali Kota dengan slogan dan visinya yang saya sampaikan tadi, perlu diketahui bersama, Bapak Wali Kota ini orangnya selain tinggal di lorong, mempunyai program-program yang sifatnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Ada 280 miliar tahun ini. Ya, tahun ini kita akan kembangkan lorong-lorong, gang-gang semua. Banyak anak muda mengatakan bahwa kenapa harus lorong Pak dicet-cet? Ya. Pak Wali, lorong kok cuma dicet? Saya baca sering di medsos. Bukan hanya mengecat lorong, Pak. Lorong itu harus diberdayakan. Ratusan miliar yang masuk terserap oleh semua SKPD di lorong tersebut. Tujuannya sebagai stimulan, sebagai penyemangat masyarakat di situ. Ya. Diharapkan ada pertumbuhan ekonomi di situ. Ada perputaran uang, perputaran ekonomi usaha di situ. Yang kedua, bahwa di sana ada usaha-usaha, bahkan
sayur mayur, ya, mohon maaf, sayur mayur, cabai dan lain sebagainya itu ditanam di lorong-lorong sekarang. Tidak semua lorong memang, tergantung daripada karakteristik dan keberadaan lorong tersebut. Tapi kalau Anda jalan ke Talamalandrea, ada satu lorong di sana yang memang mereka sudah membuat sebuah kebun perkotaan. Ini luar biasa, dek sekalian. Dan ini juga yang membuat kita bisa deflasi. Seluruh Indonesia mengalami inflasi, tapi alhamdulillah Kota Makassar kita deflasi 0,11%. Artinya bukan minus, tapi plus 0,11. Ini menandakan program Bapak Wali Kota sudah on the track. Tinggal bagaimana komunikasi dibangun. Mahasiswa hadir di sini, teman-teman media hadir di sini, memberikan informasi kepada pemerintah Kota Makassar, memberikan penyemangat pada Kota Makassar. Apabila ada kesalahan yang kami lakukan, apabila ada kealpaan yang kami laksanakan, tolong diingatkan, tapi tidak turun ke jalan, disampaikan dengan diskusi. Semua kepala SKPD punya tanggung jawab berkomunikasi dengan mahasiswanya. Nah, barangkali ini sambutan saya, kalau saya panjang lagi menjadi sebuah narasumber, ya, jadi panjang cerita saya. Tentunya saya sangat berbahagia hari ini, ya. Namun kita lihat dari sisi negatif dari menggunakan media sosial yang cukup transparan dan terbuka ini, membuat para remaja dengan leluasa mengakses konten-konten yang berbau pornografi. Seperti tadi, selain itu juga media sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan virtual karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal semacam ini dapat mengakibatkan anak kurang berempati dengan lingkungan di luar nyata. Hadirin yang saya hormati, demikian saya sampaikan sambutan ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, tentunya kekuatan, dan kerjasama dalam menyelenggarakan tugas-tugas kita kepada bangsa kita, kepada negara kita, dan paling utama kepada agama kita masing-masing. Terima kasih perhatiannya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Sudah hadir di tengah-tengah kita yang sudah dari tadi sudah siap ini dengan materi beliau yang kayaknya panjang ya, Bu Doktor ya, terkait dengan bagaimana media sosial ini menggambarkan kepada kita sebagai sesuatu yang ternyata mempengaruhi. Kita juga bertanya nih, mempengaruhi kah ataukah sebenarnya tidak begitu mempengaruhi kok, gitu kan? Ini juga pertanyaan kita. Sudah hadir narasumber kita semuanya di sini, Ibu Dr. Asniar Humas SPI MSI. Dan juga sambil kita menantikan narasumber kita yang kedua, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ibu Aci Soliman SSTP MSI. Langsung saja ini. Nah, Ibu Niar, ini kalau bicara tentang sosial media, kita tidak bisa pungkiri. Hari ini sudah terjadi yang namanya semua trending itu sesuatu yang kayaknya akan mempengaruhi dunia nyata juga. Kalau trending di dunia sosial, di media sosial, maka menjadi trending juga nih di dunia nyata. Kalau zaman dulu mungkin kita taunya di dunia nyata dulu, baru kita cari beritanya nih, gitu, di cetak atau di media elektronik. Nah, kalau sekarang semakin trending di media sosial, itu bakalan menjadi pengaruh besar untuk media dunia nyata kita. Ini ternyata memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap perubahan. Nah, karakter seperti apa sebenarnya akan terbentuk dengan sosial media yang mungkin dinikmati oleh hampir semuanya kita yang ada di sini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Dr. Asniar Humas SPI MSI untuk menjelaskan pertanyaan saya tadi. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih kakak moderator yang cantik. Mohon izin berdiri ya. Saya agak susah kalau duduk. Senang berjumpa dengan teman-teman semua
intelektual muda Indonesia, calon pemimpin Indonesia pada masa yang akan datang. Tepuk tangan dong. Yang lebih keras. Lebih keras. Oke. Tahu tidak? Dari tadi disuruh maju itu satu hal yang terkait dengan karakter psikologis. Mestinya nggak usah disuruh, udah ke depan. Kalau saya mau wawancarai itu bagian dari inisiatif. Pemimpin harus punya inisiatif, nggak boleh menunggu. Membentuk online resilience pada generasi net. Nggak dilarang pakai medsos, tapi kita resilience nggak? Kita nggak tenggelamkah nanti gara-gara medsos ini? Bangsa kita jangan-jangan nanti 40 tahun ke depan tinggal sebuah nama gara-gara medsos ini. Nah, ada beberapa hal yang penting yang ingin saya sampaikan melalui forum ini. Yang pertama, kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana potret generasi muda di era digital. Betulkah potret itu? Kemudian yang kedua, ada apa sih dengan media sosial? Kenapa harus kita bahas? Nanti ada banyak sekali fakta yang mungkin teman-teman sudah pada tahu. Kita mengulang atau menambahkan beberapa hal yang penting untuk semakin membuat kita alert, aware bahwa ada hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana generasi net dan online resilience. Seperti apa itu? Oke, saya mulai. Mari kita lihat bagaimana potret generasi muda di era digital. Nah, ini ada nih. Ini jawaban dari ada sebuah riset, nanti saya kasih lihat. Nah, ini jago olahraga. Nah, ini sebuah riset dan saya selalu menunjukkan. Jadi menurut hasil riset itu, katanya generasi muda Indonesia itu tidak percaya diri, mudah marah dan gampang berkelahi, mudah frustrasi, larut dalam gaya hidup global, MTV style, McDonald style, Hard Rock Cafe style, terus apa? Mudah bertindak kriminal. Ini dia nih, terjangkit budaya epigonistik. Suka ngikut-ngikut, membebek. Bebek tahu kan kalau jalan. Apa yang menerpa kita melalui media sosial, pernahkah kita pikirkan secara kritis itu baik atau buruk bagi kita? Bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi kita? High order thinking skills yang menurut temuan PISA, Indonesia itu termasuk yang masih perlu diperbaiki. Ini beda karakteristiknya ini media sosial. Dia bisa mendorong kontribusi orang untuk menjadi lebih tertarik. Dia bisa membuat kita terbuka, memberikan umpan balik atau sebaliknya kita yang menerima umpan balik. Ya, media sosial itu bisa memberikan ruang bagi kita untuk berbincang dua arah. Saya bertanya, teman-teman menjawab. Media sosial bisa membuat kita mudah membentuk komunitas. Komunitas run, komunitas jalan, walking. Jadi yang terjadi ketika kita menggunakan media sosial, lalu kita menyampaikan sesuatu, ya kita berpikir bahwa itu adalah ruang pribadi, ternyata itu sudah masuk dalam ruang publik. Teman-teman, jadi ada dua respon orang yang bisa muncul, suka atau tidak suka. Iya, pamer miseng. Ketom bilang dia makan makanan enak, gue juga tiap hari. Ya kan?
internet atau media sosial bisa membuat kita adiksi. Sepakat ya? Oke, sepakat. Apa yang terjadi? Jadi kalau media sosial atau internet itu diakses terlalu dini, dia apa? Sebenarnya dari sisi fungsi otak masih belum matang, ya, masih berkembang. Jadi kemampuan untuk melakukan penilaian atau evaluasi itu masih sangat terbatas. Makanya pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu sering bermasalah. Ada penelitian mahasiswa saya yang saya bimbing terkait dengan decision making. Dia meneliti, bayangkan ini anak SMA merekam dirinya dengan pacarnya lagi berhubungan. Keren juga ini mahasiswa saya bisa dapat itu dan mau jadi responden. Nah, menurut teori dalam psikologi, proses pengambilan keputusan atau decision making itu ada 5 tahap. Ternyata yang merekam dirinya dengan pacarnya itu yang akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah keduanya, luput 2 tahap. Lewat 2 tahap. Nah itu karena apa? Masih terlalu muda. Dia tidak memikirkan dari dampak yang akan muncul karena perilakunya. Oke, bagian terakhir. Antisipasi apa yang harus kita lakukan? Generasi net dan resiliensi online atau online resiliensi. Anda yang lahir di tahun 20 tahun terakhir itu dikenal sebagai generasi Z atau generasi net. Ada karakteristik khusus. Nah, teman-teman tuh sebenarnya ambisinya untuk sukses besar dan itu harus dimanfaatkan, apalagi nanti akan ada bonus demografi. Indonesia bisa leading kok, negara lain takut. Makanya kita harus benar secara moral. Ya, ambisi besar untuk sukses, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dia nih yang harus sedikit diturunkan, ya, supaya nggak merusak. Kita sukanya yang instan. Raffi Ahmad, semua mencaji Raffi Ahmad, tapi peko carana. Oke lah, dia menjadi inspirasi kita. Tapi ada proses yang harus kita lewati. Waduh, anak-anak sekarang kalau ditanya, kok mau kemana? Tersinggung miseng. Ngapa mie? Mau aja ke situ mama. Nggak ada yang udah jam 10 belum pulang. Dumba-dumba maki kita ini orang tua. Lah kan ada lagi berita banyak geng motor. Kan takut ki lu kaki nak. Ndak ji. Tuh kan. Suka tersinggung ditanyain. Nah itu karena memang apa? Ternyata karakteristiknya mau bebas gitu. Ya. Bebas berpendapat, berkreasi, berekspresi. Nah tapi kita punya apa? Kerangka bebas bertanggung jawab, ya, jangan mengambil hak orang lain. Oke, kemudian keempat, percaya diri. Oke, alhamdulillah teman-teman percaya diri. Kemudian yang kelima, menyukai hal yang detail, makanya jago. Cepat kalau ada pekerjaan, bisa diselesaikan karena suka detail, ya. Keinginan besar untuk dapat pengakuan, betul. Ya, teman-teman itu luar biasa, ya. Jadi butuh untuk diberi reward, diberi hadiah kalau berprestasi. Oke, ketujuh, fasih dalam menggunakan hal-hal yang berbau digital, luar biasa. Nah, apa yang disebut dengan apa? Online resiliency. Jadi sebenarnya online resiliency ini terkait dengan bagaimana kapasitas kita untuk mampu berfungsi secara kompeten dalam menghadapi stresor dan menyikapi berbagai situasi di lingkungan yang mendatangkan risiko. Nah itu tadi, kalau tidak tahu bahwa ini bisa melanggar hukum, dia dengan mudahnya share. Padahal dilacak kan itu siapa yang pertama memposting. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga kalian semua sukses, ya. Kalianlah yang akan melanjutkan negara ini. Saya udah tua, ya. Kalian yang akan ada di garis depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu mari kita simak secara seksama, secara fokus untuk materi yang kedua kepada Ibu Aci. Saya persilahkan, silakan Bu. Senang sekali rasanya bisa ketemu dengan adik-adikku. Saya bilang adik-adik aja, umur kita enggak begitu jauh, saya aja yang merasa. Iya. Senang sekali karena Dinas Komunikasi Informasi Kota Makassar menyelenggarakan acara pada hari ini adalah peran media massa. Yang mana kalau kita lihat memang kalau kami yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini kasus untuk kekerasan yang terjadi ini cukup tinggi. Iya. Kita lihat dulu apa arti dari media sosial. Kalau media sosial sendiri sebenarnya saya yakin adik-adikku sudah paham apa itu media sosial. Ada platform digital yang menyediakan fasilitas dengan berbagai aktivitas sosial di dalamnya. Di mana aktivitas sosialnya itu dapat berupa informasi ataupun konten yang positif dan negatif, baik tulisan, foto, ataupun video. Dan semuanya bisa diakses selama 24 jam, tergantung kuota yang kita miliki, tergantung internet juga yang kita miliki. Kalau kita lihat lagi peran media sosial di sini, komunikasi online. Ini yang paling banyak, komunikasi online. Karena kalau kita lihat, email pun juga masuk, terus blog, website, social networks, mobile phones, instant messenger, dan lain-lain. Yang lebih parah lagi, ini yang masih dalam positif. Sekarang itu aplikasi dari Tantan, WeChat ternyata dipergunakan salah. Dipergunakan keliru oleh beberapa orang. Karena kalau kita lihat lagi angka kekerasan yang masuk di Kota Makassar di akhir akumulasi dari tahun 2021 sebesar 1.200, maka yang paling banyak ini yang mengalami adalah anak. Dan kalau kita lihat lagi dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi, maka kekerasan seksual pada anak juga sangat besar potensinya. Dan kalau kita lihat peran media sosial lagi, kalau dari segi positifnya tadi mencari informasi dan pengetahuan, itu pasti. Karena memang semua juga dalam masa pandemi kemarin juga penggunaan media sosial, ini juga sangat berfungsi positif untuk pelajar maupun mahasiswa. Tapi bagaimana yang menggunakan secara negatif? Untuk mendapatkan hiburan, oke, pasti. Tapi kecanduan game online ini juga yang sangat parah. Karena satu tadi disampaikan tidak fokus. Itu sudah pasti yang tidak fokusnya. Dan ini juga banyak yang masuk terlapor di kami karena kami juga punya layanan yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di sana bisa konsultasi secara gratis untuk keluarga maupun anak. Dan ternyata problematika dari keluarga yang ada di Kota Makassar adalah salah satunya adalah semakin banyaknya anak yang kecanduan game online sehingga orang tuanya sudah susah untuk mengarahkan anaknya. Peran media sosial lainnya adalah tempat mengekspresikan dirinya. Kalau hal positif nggak apa-apa, tapi bagaimana dengan hal negatif yang mengundang untuk booking online? Ini juga banyak. Jadi mengekspresikan diri tidak hanya secara positif, tapi ternyata ada juga negatifnya. Terus sarana bisnis dan informasi ini tentu saja sudah hal yang positif. Next. Kita masuk kepada dampak positif dan negatif dari sosial media. Kalau dari segi positifnya tadi juga sudah disampaikan bahwa kemudahan untuk memperoleh kabar terbaru ataupun berita, tapi kita mesti tetap saring. Karena ini memang kemudahan, tinggal kita lihat, anggaplah di Instagram, kita lihat saja berita Kota Makassar sudah langsung muncul. Kasus yang baru-baru terjadi ini semalam adalah seorang anak jatuh dari lantai 18 kondotel hotel. Salah satu hotel di Kota Makassar. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Dan informasi itu sangat cepat.
Terus kita juga bisa melihat hal-hal yang baru. Kalau kontennya masih hal yang positif, misalkan di YouTube, kita melihat untuk belajar membuat masakan atau belajar untuk membuat buket hantaran, itu masih sah-sah saja. Tapi bagaimana dengan iklan yang pengguna media sosialnya ini adalah anak, anggaplah anak di bawah umur. Dia melihat media sosial yang tanpa terkontrol oleh orang tuanya. Ternyata itu membuat kecanduan pornografi. Dan ternyata mereka punya laboratorium yang sudah ada perpustakaannya di HP-nya. Karena dari beberapa kasus juga yang ada di UPTD PPA, kami punya layanan yang namanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Yang mana kalau kita lihat kasus anak, ada juga yang terlapor. Kekerasan seksual anak sesama anak. Bayangkan mungkin anak SMP melakukan hubungan seksual dengan anak SD umur 3-4 tahun. Korbannya tidak hanya satu, tapi korbannya lebih dari 2. Coba kita bayangkan. Ini karena apa coba? Ternyata di HP-nya dia udah tahu. Dia sudah tahu bahwa ini ternyata konten yang selalu dia nonton. Ini kan kalau kita lihat Instagram, kalau kita tidak saring juga YouTube, tiba-tiba ada iklan yang lewat dan sudah dalam bentuk hubungan seksual. Ternyata itu juga membuat si anak berpikiran yang lain-lain. Apa upaya pencegahan yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melakukan upaya pencegahan lewat kampanye agar orang dewasa tidak membeli seks untuk anak-anak. Tapi ini memang agak susah karena lewat aplikasi Tantan, WeChat, ini yang paling banyak terjadi di Kota Makassar. Kalau misalkan adik-adik yang di sini punya aplikasi Tantan pasti sudah tahu. 50 meter ternyata ada di situ, 100 meter ada di situ. Dan ini yang paling banyak. Jadi aplikasi itu nantinya mengarah kepada chat secara pribadi. Di chat pribadi inilah yang pembicaraan yang mengarah kepada seksualitas. Janji ketemu, janji untuk membayar, dan ternyata ini mengarah ujung-ujungnya paling banyak mengarah kepada kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Yang kedua adalah mari kita sama-sama memberikan edukasi baik kepada keluarga dan anak, dan peran antar kalian sendiri di sini sesama mahasiswa ini yang sangat dibutuhkan, yang mana menjadi peer-to-peer agen sebaya. Dan memang di Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 sudah ada tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di kampus. Tapi saya mau tanya, sudah ada satgas tak di kampus untuk pencegahan kekerasan seksual? Kalau saya tidak salah Unhas itu sudah terbentuk kemarin untuk satgasnya di kampus lain. Saya berharap lewat kegiatan ini mari kita dorong sama-sama di kampus untuk sama-sama membentuk yang namanya Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual. Ini komponennya terdiri dari mahasiswa yang paling banyak. Yang kedua adalah keterlibatan dari stakeholder yang ada di kampus, baik itu kepada dosen maupun kepada tenaga pendidik. Yang mana memang di dalam Permendikbudristek nomor 31 ini ada 3 poin yang paling penting. Bagaimana melakukan pencegahan untuk kekerasan seksual, dan yang paling banyak terlibat adalah mahasiswa itu sendiri. Dan yang kedua adalah adanya upaya penanganan jika terjadi, dan termasuk di dalamnya adalah upaya pemeriksaan jika terjadi. Jadi memang sudah ada standar operasional prosedur jika terjadi kekerasan di kampus, karena kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa kekerasan yang bermula dari media sosial ini juga bisa berujung kepada kenyataan-kenyataan yang terjadi. Dan kalau kita lihat lagi upaya pencegahan, tindakan hukum dan rehabilitasi sosial juga memang perlu pendekatan hukum, melakukan pelaporan dan pendampingan hukum, mendorong serta konseling serta perawatan medis lainnya. Dan perlu kami informasikan bahwa pemerintah Kota Makassar lewat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan upaya-upaya layanan yang ada di dalamnya adalah layanan pendampingan, layanan penjangkauan korban, layanan mediasi, layanan bantuan hukum, yang semuanya gratis untuk warga Kota Makassar. Jadi bisa kita akses secara gratis. Next, satu slide lagi. Ya. Ini ada sedikit tips untuk menghindari kecanduan media sosial.
Yang pertama adalah cari informasi lain selain media sosial, jadi kita lebih bijak untuk menggunakan media sosial, yang mana memang kita harus mengontrol diri kita ketika menggunakan media sosial. Jadi kalau hal-hal yang bersifat negatif memang kita sudah harus ada kontrol sendiri, tidak perlu diingatkan, karena yang hadir di sini adalah laki-laki ataupun perempuan dewasa yang sudah bisa melakukan kontrol diri. Yang kedua adalah mencari kegiatan yang lebih bermanfaat. Ini memang dalam hal ini mari kita sama-sama untuk mencari kegiatan yang lebih bermanfaat, tidak menggunakan media sosial secara negatif, dan alihkan perhatian adik-adikku sekalian dengan banyak membaca, dengan nonton hal-hal yang bersifat positif. Yang ketiga adalah batasi penggunaan media sosial, yang mana memang media sosial itu hanya untuk hal-hal yang bersifat positif, termasuk di dalamnya berita dan share yang bersifat positif, dan tidak menggunakan media sosial untuk menebar kebencian ataupun berita hoaks, karena ini juga banyak yang terjadi. Belum disaring secara baik, dia sudah men-share ke yang lain, padahal itu adalah hoaks beritanya. Ini juga yang merugikan untuk kita semua. Yang keempat adalah mari kita buat mindset tentang fungsi dari media sosial, bahwa media sosial itu adalah kegiatan yang bersifat positif, yang mana menghibur untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, tidak bersifat negatif, dan kita harus juga sama-sama untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang bersifat negatif. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sekian. Baik, saya persilakan kepada peserta satu sebelah kanan, ada sebelah kiri dulu karena dua-duanya kayaknya. Oke, baik, kita bagi dua ya, posisi kanan dan kiri, mewakili juga perempuan dan laki-laki. Boleh yang ladies first, silahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Albaiduri dari Alma Mater UIN Alauddin Makassar. Adapun mungkin pertanyaan saya kepada pemateri mungkin yang akan mewakili Kominfo terkait media sosial. Kita tahu dia mempunyai dua dampak, positif dan negatif. Untuk saya sendiri sebagai mahasiswa dan insya Allah entrepreneur, karena saya juga sedang menjalankan startup dan usaha konveksi. Tentu ini media sosial memiliki dampak yang sangat positif untuk saya sebagai salah satu media branding usaha, dan juga bagaimana kita memberikan influence yang positif kepada teman-teman pemuda. Pun ada pertanyaan saya, mungkin saran Ibu kepada Kominfo, apa yang harusnya dilakukan oleh Kominfo sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki akses terhadap media sosial itu sendiri dalam membatasi influence negatif yang berseliweran di media sosial. Ya, bagaimana Kominfo ini bisa memberikan batasan yang jelas untuk informasi-informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh. Meskipun media sosial mungkin memiliki batasan usia untuk konten-konten tertentu terhadap anak, tetapi saya rasa masih konten ini masih sangat bisa untuk diakses oleh segala kalangan usia. Jadi pertanyaan saya, saran untuk Kominfo dari Ibu selaku psikolog dan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, program apa bagusnya yang dilakukan oleh Kominfo, atau kerja apa yang harusnya dilakukan oleh Kominfo yang real lah untuk memberikan batasan akses terkait bagaimana kita mengakses media sosial sebagai suatu hal yang tidak bisa kita bendung akses arus perkembangannya. Dan juga bagaimana peran segala stakeholder pemerintah dengan pemuda sehingga
forum-forum seperti ini tidak hanya berhenti kepada ruang-ruang yang formalis seperti ini, tetapi bagaimana bisa menyentuh orang-orang yang ada atau anak muda atau remaja-remaja yang ada di luar sana. Karena kalau forum-forum seperti ini mungkin hanya terbatas sekali aksesnya, hanya untuk mahasiswa dan itu hanya segelintir orang. Dan informasi seperti ini harusnya menyebar ke seluruh kalangan supaya bisa tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut ke penanya kedua, sebelah kanan. Sebutkan nama, perwakilan dari mana, dan mohon untuk pertanyaannya atau komentarnya disampaikan dengan singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alim Setno dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi mengenai materi tadi ada beberapa catatan di sini. Yang pertama yaitu mengenai fenomena yang terjadi saat ini adalah tidak sedikit anak muda yang meng-create konten untuk mendapatkan popularitas atau untuk menghasilkan income, dan anak muda melihat peluang tersebut dan memanfaatkannya. Akan tetapi di sisi lain, profesi yang kita katakan content creator itu memiliki rentang depresi karena harus selalu ikut tren dan selalu update. Apalagi content creator khususnya pada generasi Z. Nah, bagaimana cara menanggulangi hal tersebut atau meminimalisir hal tersebut dari kacamata psikolog? Terus yang kedua mengenai pamer di sosial media tadi, kalau menurut saya pribadi, pamer di sosial media itu tidak apa-apa, Ji. Saya setuju akan hal itu. Apalagi tujuannya personal branding. Nah, salah satu alternatif yang sering digunakan pada saat ini untuk membangun personal branding adalah pamer di sosial media. Bagaimana dengan hal tersebut? Mungkin itu saja dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kedua penanya kita pada siang hari ini. Ada Rosan Al Baiduri dan ada Fitrah ya. Baik, langsung ke Bunda Naya. Bagaimana kalau misalnya kita melihat startup, kemudian juga perannya sebagai generasi muda dalam menyikapi negatif konten di dunia media sosial. Silahkan Bunda. Sebagai seorang content creator, tidak masalah kita mendapat terpaan informasi dari berbagai pihak. Itu untuk kepentingan bisnis kita misalnya, tidak masalah. Yang masalah adalah kalau Anda sakit atau bahasa anak muda sekarang kena mental gara-gara itu. Kenapa harus kena mental? Ada pertanyaan mendasar, berarti ada yang belum selesai dengan diri Anda. Makanya media sosial itu kata kuncinya adalah isi diri Anda. Isi diri Anda ya dengan informasi-informasi yang positif tadi. Lalu ketika Anda sudah menginternalisasi hal-hal positif tersebut, biaskan. Fight. Beri getaran. Tadi saya bicara tentang presenting self. Tidak masalah kalau Anda autentik. Yang masalah adalah kalau Anda pinjam baju untuk tampil bahwa Anda orang berada. Nah, makanya diskrepansi antara fakta dan kenyataan yang terlalu jauh itu masalah. Ya? Iya. Seorang yang otentik, kalau di falsafah Bugis dan Makassar, iya ada, iya gau. Iya kan? Konsisten dong. Enggak perlu menipu. Jika Anda ingin mengelaborasi bagaimana kita bermanfaat dalam hidup kita, tidak sulit. Tidak sulit, nah. Kita punya kekuasaan untuk memilih sesuatu yang sesuai dengan
kapabilitas kita, sesuai dengan apa? Jati diri kita. Makanya tadi judulnya saya apa? I'm Indonesian. Saya bukan Londo. Saya bangga bercerita. Orang Indonesia itu seperti ini loh. Dan mereka senang. Ya. Mereka begitu mengapresiasi di Istanbul Biennale itu, ya, kita diberi ruang yang cukup luas untuk memamerkan apa yang kita lakukan. Iya. Negara-negara lain juga seperti itu. Iya. Oke, Mohon terima izin, Bu. kasih. Iya. Baik, itu dia, kita aplaus dulu kepada Bunda Asniar atas penjelasannya. Jadi intinya luar biasa sekali ya Bunda. Kalau kita melihat bahwa ya kita bergaya bukan dengan gaya orang lain. Kita menggunakan apa yang kita punya, tapi bukan kita menyampaikan, memperlihatkan itu, tapi bukan punya orang lain. Nah ini pengaruhnya juga memang kan gaya hidup hedonisme dari sistem kapitalisme global. Waduh dalam ini Bunda kalau kita bicara lebih jauh ke sana ya. Nah mohon izin Ibu Uci terkait dengan Bu Aci terkait dengan bagaimana sebenarnya peran generasi memanfaatkan juga teknologi, karena kan salah satunya tadi ada usaha online. Tapi mohon maaf sekali karena waktu sudah sangat terbatas sekali, jadi disingkat dan dipadatkan saja jawabannya. Baik, terima kasih moderator untuk pertanyaan dari Adik Rosar Al-Baiduri dan Fitra. Saya terima kasih banyak saran yang diberikan. Memang kalau kita lihat memang arus informasi ini sangat deras ya. Tentunya butuh kantornya itu harus bermula dari keluarga. Jadi jangan ada pembiaran dari keluarga, dan saya yakin yang hadir di sini juga nantinya akan berkeluarga. Ini memang sudah harus ada penanaman nilai-nilai moral untuk anak-anak kita nantinya ke depan. Dan apa yang telah diperbuat oleh pemerintah Kota Makassar, ini ada program Jagai Anak Tak. Di dalam program Jagai Anak Tak ada yang dinamakan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Untuk pemenuhan hak anak dari segi partisipasi anak, ada juga yang dikatakan dengan pusat informasi sahabat anak. Untuk pusat sahabat informasi anak, kita bisa akses di sekolah-sekolah, ini sudah ada perpustakaan digital oleh masing-masing sekolah, sudah ada juga dongeng keliling untuk anak-anak, dari PPID sendiri sudah ada konten-konten yang bersifat positif untuk anak-anak kita yang ada di Kota Makassar. Jadi bagaimana pusat informasi sahabat anak ini mengedukasi dan menyebarkan informasi-informasi yang positif. Jadi ada beberapa informasi sahabat anak yang terkait, tidak hanya di Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar. Untuk pusat informasi sahabat anak ini bisa diakses di Dinas Pendidikan, bisa diakses oleh Dinas Perpustakaan, Pemberdayaan Perempuan. Semuanya mempunyai pusat informasi sahabat anak yang memang mengedukasi anak-anak yang bersifat positif. Untuk dari Dinas Dispora sendiri, mereka juga punya yang namanya organisasi pemuda yang memang bagaimana saling mengedukasi hal-hal yang positif. Jadi kami berharap juga dengan peran teman sebaya di sini, agen peer-to-peer untuk memberikan edukasi hal-hal yang positif kepada anak-anak ataupun remaja pemuda yang ada di Kota Makassar. Seperti itu, Bu. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita. Ada Ibu Dr. Asniar Humas SPI MSI, dan tentunya ada Ibu Aci Soleman SSTP MSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Karena waktu kita sudah cukup sampai di sini, teman-teman sekalian, para peserta suara kegiatan suara mahasiswa dengan tema peran media sosial dalam pembentukan generasi muda, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam pertemuan yang berkualitas lainnya, dan kita semua setelah dari sini mudah-mudahan membangun karakter kita menjadi lebih baik dan menginfluencer kepada lingkungan kita untuk menjadi atau memiliki karakter yang lebih baik. Akhir kata saya Sukmawati, mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap, dan kembali lagi tentunya saya akan mengucapkan sampai jumpa lagi dalam program atau kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan kegiatan suara mahasiswa, artinya pemerintah kota membuka ruang
ruang komunikasi dan mahasiswa dan tentu media. Tujuannya bagaimana kita bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial ini membuat kita celaka. Kita tidak mau itu terjadi. Tapi media sosial bisa bermanfaat, bisa menjadi income dan pendapatan buat kita dan keluarga kita. Ini luar biasa. Karena kita memang ingin mengurangi tantangan yang terjadi, maka kita laksanakan kegiatan ini. Ya, tujuannya bagaimana memberikan informasi kepada anak kita, ya, baik secara hukum, secara psikolog tentunya, bagaimana tentunya anak-anak ini melaksanakan dan ada penyemangat buat mereka untuk selalu bermain medsos secara positif. Gitu yang baik. Harapan kedepannya hari ini ya, kita laksanakan ini dan bisa menambah semangat dan imajinasi dan kreativitas anak-anak muda kita. Demikianlah serangkaian acara dari pelaksanaan diskusi publik peran media sosial dalam membentuk karakter generasi muda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diharapkan dengan adanya diskusi publik ini, generasi muda dapat menggunakan media sosial secara bijak dan diskusi ini dapat membantu untuk pembentukan karakter generasi muda yang cerdas, kreatif, dan juga inovatif. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.